Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita mulai dengan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah juga kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il ulama wal muallifin wal musannifin khususan al-Imam al-Mahalli wal Imam Asyuti wa Syahsawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh keluarga besar Masjid Jamek Jatisari. Ada Gus Sila, ada Gus Zaki, ada Mas Heru, yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga santri-santri, adik-adik semuanya. Saya akan mulai membaca surat Al-Fatihah mengikuti tafsir Jalalain, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah. In kanat minha. Surat Fatihah itu surat yang disebut Makkiyah. Makkiyah itu artinya turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi berada di Makkah sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Namanya Makkiyah. Ayat-ayat yang turun kepada Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi hijrah namanya Madani. Kalau ini Makki. Berarti Fatihah itu menurut banyak ulama itu memang turunnya di Mekah. Salah satu dalil yang sering digunakan karena sholat itu diwajibkan kepada Kanjeng Nabi itu juga di Mekah. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Nabi dan umat Islam menjalankan sholat tanpa Fatihah. Dan itu menurut banyak ulama berarti Fatihah ini juga di Mekah. Karena Nabi itu menjalankan sholat juga di Mekah. Kita tahu bahwa Nabi itu sudah menjalankan sholat awal-awal Nabi diutus. Karena surat yang pertama turun itu kan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian turun lagi surat Al-Qalam. Kemudian turun lagi surat Al-Muddathir. Ya
fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fattahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya, turun surat Al-Muddatsir. Kemudian turun setelah itu surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, dalam surat Al-Muzammil itu ada perintah untuk menjalankan sholat. Berarti dari awal Nabi diangkat menjadi seorang Nabi itu sudah ada perintah untuk sholat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sholatnya adalah sholat tahajud. Karena itu para kiai-kiai itu biasanya menyebut ibadahnya para wali itu adalah tahajud. Karena dari awal itu perintah sholat pertama kali kepada Kanjeng Nabi itu adalah sholat tahajud, sholat di malam hari. Dan itu berlangsung sekian lama sampai ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah kemudian turun perintah sholat 5 waktu. Jadi Nabi sebelum sholat 5 waktu itu sudah didahului dengan sholat tahajud. Nah, ketika sholat itu diwajibkan kepada Kanjeng Nabi dan umat Islam, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan sholat tanpa Fatihah. Perintah sholat itu selalu disertai dengan perintah membaca Fatihah. Karena itulah ulama-ulama kemudian semacam sepakat, minimal mayoritas ulama itu lalu mengatakan bahwa Fatihah itu turun ketika Kanjeng Nabi berada di Makkah. Sabu ayatin bil basmalah in kanat minha. Fatihah itu ayatnya ada 7. Sepakat. Semua ulama mengatakan bahwa Fatihah itu ayatnya ada 7. Sepakat semuanya. Karena dalam Al-Quran disebut walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Saya telah menurunkan engkau Muhammad sab'an mathani. Sab'an minal mathani. Artinya 7 ayat. Mereka semuanya sepakat. Yang kemudian tidak sepakat itu mana ayat pertama, mana ayat kedua, dan seterusnya. Nah, ayatnya yang 7 itu apa saja, itu yang tidak sepakat. Nah, kalau umat Islam di Indonesia, karena mengikuti mazhab Syafi'i, itu biasanya menyebut ayat pertama itu adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 1, ya. Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7, ya. Nah, sejumlah ulama mengatakan bahwa Bismillah itu tidak bagian dari Fatihah. Ya, karena itu kalau kita haji, itu kalau membaca Fatihah kadang tidak ada Bismillahnya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau kita haji, ya nanti coba disetel ulang. Imam-imam Masjidil Haram itu biasanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Tanpa menyebut Fatihah, atau kalau membaca Fatihah minimal pelan. Ini
yang lazim yang kita dengar di Saudi. Nah, kalau model pembacaan di Saudi itu tetap 7. Tapi ayat pertamanya bukan basmalah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah, bukan bagian dari ayat ya. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6 baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu angka ke-7. Karena itu kalau kita menjadi makmum memperhatikan bacaannya imam, itu ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang waqaf, ada yang tidak waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. The Bluetooth device is connected successfully. Langsung, tapi sebagian waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf, terus apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi masing-masing ada hujahnya sendiri-sendiri ya. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhirih. Yang ketujuh, kalau menurut, karena ini di tafsir Jalalain itu ditulis oleh Imam Mahalli, Imam Suyuti, itu madhabnya Imam Syafi'i, maka ayat yang ketujuh itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu ya. Wa illam takun minha, lan lamun ora ana apa mengkono basmalah, jika basmalah itu tidak bagian dari Fatihah, maka fasabi'atu ghairil maghdubi. Ayat yang ketujuh itu adalah ghairil maghdubi ila akhiriha. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Ditakdirkan di dalam awal Fatihah itu kalimat qulu. Ya, kalimat qulu. Ucapkan Fatihah. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Agar sesuatu yang sebelum iyyaka na'budu munasiban lahu. Bikauniha min maqulil ibad, bahwa kalimat Fatihah itu bukan diucapkan oleh Allah, tetapi diucapkan oleh seorang hamba. Jadi Fatihah itu, Fatihah ya, itu adalah kalamullah. Kalamnya Gusti Allah, ucapannya Gusti Allah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah sedang mengajarkan kepada umat Islam untuk membacanya. Jadi meski ini kalamullah, tetapi sebetulnya Allah sedang memerintahkan atau mengajarkan kepada umat Islam, ini kamu baca. Maka bismillah itu maknanya itu bukan Allah memulai, tapi saya memulai. Tapi ini kalamullah ya. Jadi tidak seperti muqaddimah. Kalau muqaddimah dalam buku-buku itu kan saya memulai mengarang kitab ini kan gitu ya. Tapi kalau Fatihah itu bukan kok. Allah membaca bismillah mau mengucapkan alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah itu kita yang mengucapkan. Jadi Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk membaca Fatihah. Dan itu dimulai dengan bismillah. Jadi siapa yang membaca bismillah? Kita. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi yang mengucapkan alhamdulillah itu kita, meski ini kalamullah, ya. Meski ini adalah kalamullah, tetapi ini adalah perintah dari Allah kepada kita umat Islam untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu juga kalau kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu selalu begitu ya. Ar-Rahman itu artinya apa? Maha Pengasih. Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Tapi kalau kita tanya apa itu bedanya pengasih sama penyayang itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu pasti ya nggak tahu itu. Sudah istilahnya begitu, sudah nggak tahu siapa yang memulai ya. Pokoknya kalau Rahman itu artinya apa? Pengasih. Ar-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sebetulnya pengasih dan penyayang itu kita itu sering tidak tahu apa itu pengasih, apa itu penyayang. Yang kita ketahui itu kalau kita belajar tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman itu nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kalimat Rahman itu diberikan kepada selain Gusti Allah. Enggak boleh ada orang namanya Rahman, itu enggak boleh. Yang ada itu Abdurrahman. Digunakan untuk sifat manusia itu enggak boleh Ar-Rahman. Tapi kalau Rahim itu masih bisa digunakan untuk manusia. Maka ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, raufun rahim itu sifatnya siapa? Sifatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu masih dalam Al-Quran disebut dengan raufun rahim. Karena kalimat rahim itu memang bisa digunakan untuk selain Gusti Allah. Tapi kalau kalimat Rahman itu tidak boleh digunakan selain untuk Gusti Allah. Kemudian Rahman itu tidak butuh objek. Tidak boleh ada objeknya. Karena itu sifat yang melekat dalam diri itu namanya Rahman. Tapi kalau Rahim itu bisa Rahimun bil mu'minin. Tapi kalau Rahman itu tidak perlu objek. Ya kalau kita disuruh membedakan apa sih bedanya antara Rahman dengan Rahim? Salah satu perbedaannya adalah Rahman itu hanya miliknya Gusti Allah. Sementara Rahim itu selain untuk Gusti Allah juga untuk apa? Selain Gusti Allah, Rahim. Kemudian kalau Rahman itu tidak diperlukan objek. Pokoknya Allah itu Maha Pengasih, umum kepada siapa saja, nggak perlu nyebut objek. Tapi kalau Rahimun bisa bil mu'minina Rahim, Rahimun bil mu'minin. Tapi tidak pernah kita ketahui Rahmanun bil mu'minin, nggak ada. Salah satu penggunaan kata Rahman dengan apa? Rahim. Menurut sebagian lagi, Rahman itu artinya sangat umum. Sementara kalau Rahim itu khusus, gitu ya. Biasanya disebut kalau Rahman itu untuk seluruh alam raya. Tapi kalau Rahim digunakan hanya untuk umat Islam. Nah, Al-Quran itu ketika kita membaca
itu selalu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baro'ah. Semuanya pakai Rahmanur Rahim. Menurut guru-guru kami, kenapa yang disebut itu kok Rahman Rahim? Ya karena harapannya kalau kita membaca Al-Quran, itu hatinya itu harus sadar bahwa Al-Quran ini adalah kalamnya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Jangan sampai setelah membaca Al-Quran itu justru timbul sifat yang bukan Rahman dan Rahim. Kalau orang habis membaca Al-Quran itu harus punya sifat rahmah, belas kasihan, baik kepada sesama orang. Makanya jangan sampai lah ya, habis baca Quran kok tiba-tiba ngebom, itu kan menakutkan. Baca Quran, sebelum baca Quran itu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah baca Quran kok bisa ngebom, itu Masya Allah, itu rasanya aneh sekali. Harapannya setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan surat-surat yang lain, termasuk surat Al-Fatihah. Yang lahir adalah sifat rahmah, baik sesama ya, punya empati yang tinggi ya. Jadi Al-Fatihah itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Segala sesuatu yang baik selalu dimulai dengan basmalah, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan, itu makan nasinya Gusti Allah. Karena itu apa? Bismillah. Kalau kita metik mangga, pernah metik mangga ya? Itu mangganya miliknya Gusti Allah. Karena itu kalau kita ambil mangga, Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan daging, daging itu seharusnya adalah miliknya hewan yang bertasbih kepada Gusti Allah. Hewan itu kalau tidak mati itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena mau kita makan, maka kita sembelih, sehingga dia tidak lagi bertasbih karena sudah mati. Dan itu harus diganti setiap kali kita mau makan, kita baca apa? Bismillah. Minta izin kepada Gusti Allah. Luar biasa itu. Bismillah. Ya. Nah, surat ini disebut dengan surat Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Karena isinya memang ini pembuka. Dimulai dengan Bismillah, lalu dimulai lagi, diteruskan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang baik di dunia ini itu selalu harus dikembalikan kepada Gusti Allah. Kenapa segala puji itu bagi Gusti Allah? Ya, menurut para ulama-ulama itu kalau ingin menjelaskan itu, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah. Yang lainnya itu selalu kurang. Yang sempurna hanya Allah. Yang kedua, segala apa yang kita kerjakan dengan baik sehingga mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain, itu kita bisa menjalankan dengan baik itu karena bantuan dari Gusti Allah. Kalau kita misalnya memberi hadiah
kepada seseorang sedekah, itu kita bisa melakukan sedekah, bisa tergerak hatinya untuk melakukan sedekah, itu ya karena Allah lah yang bantu. Allah Alhamdulillah. Nah, ini hal pertama yang disebut di dalam Fatihah ini menyangkut tentang ketuhanan. Al-Quran itu juga isinya nanti soal ketuhanan. Zat yang maha sempurna. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai umat Al-Quran, hal pertama yang harus kita sadari adalah tentang ketuhanan, bahwa zat yang paling sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jumlatun khobariyatun qusida as-sana'u 'ala Allah bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li an yahmaduhu wallahu alamun 'alal ma'budi bihaq. Itu yang pertama. Kita diajari tentang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa orang yang pertama kali masuk surga itu adalah orang yang ahli mengucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan baik ya alhamdulillah, ketika tidak baik juga alhamdulillah. Nah, biasanya kalau sedang dalam keadaan kurang menyenangkan, kita mengucapkannya alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalau kemudian dalam keadaan yang kurang menyenangkan, jangan lupa tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Bagaimanapun keadaannya tetap alhamdulillah. Ini kalau kita bisa menjalankan ini, itu dalam sebuah riwayat, itu orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang bisa mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun. Ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang besar. Kanjeng Nabi mengucapkan jika suasananya kurang pas, Nabi tetap alhamdulillah dengan mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ketuhanan yang pertama selain alhamdulillah tadi, kemudian disebutkan dalam Fatihah ini Rabbil Alamina, yang mengatur seluruh alam raya. Itu Rabb namanya, Tuhan seluruh alam raya. Dari kata Rabbun, Robaba, yang mengatur, yang mengurus, itu namanya apa? Ar-Rabb, Rabbil Alamina. Kenapa kita muji kepada Gusti Allah? Salah satu yang disebut di sini adalah karena Allah itu sifatnya adalah Rabbil Alamina. Rabbun itu apa ya? Yang menciptakan kita, itu namanya Rabb. Yang memberi nafas kepada kita, yang mengatur kita, yang mendidik kita. Kan segala sesuatu itu pasti butuh belajar. Saya dulu waktu punya anak yang pertama itu baru sadar saya itu. Kalau bahkan
anak kecil yang baru lahir untuk minum ASI saja itu belajar itu. Bukan kok lahir pintar minum ASI itu, ternyata tidak. Itu butuh apa? Belajar. Dan siapa yang memiliki anugerah seperti itu, yang memberi anugerah? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama disebut Rabbil Alamina. Maknanya Rabbil Alamina itu apa? Ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaika wad dawab wa ghairihim. Yang memiliki, maliki jami'il khalqi. Tidak hanya yang memiliki tentu saja, yang mendidik, yang merawat, Rabbil Alamina. Maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaika wad dawab wa ghairihim. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dalik. Semuanya disebut dengan alam. Ada alam jin, ya, ada alam manusia, ada alamnya malaikat, alam tumbuhan, alam lautan. Ini semuanya adalah alam. Nah, Allah itu disebut di sini Rabbil Alamina. Artinya seluruh alam raya ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau kita sholat, selalu kita baca Fatihah. Hadirkan makna alhamdulillah ini dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk diri kita. Itu bagian dari alam yang diatur oleh Gusti Allah. Ya, kalau kita pagi-pagi subuh, kan kadang-kadang sholat itu kan males ya, ngantuk apa gitu loh. Tapi kita hadirkan Rabbul Alamina. Pagi-pagi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi bisa bangun, bisa minum dengan enak. Sebagai ucapan terima kasih kepada Gusti Allah, kita mengucapkan itu tadi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, karena itu kalau menurut para ulama-ulama itu, sebelum sholat subuh di masjid, ya, kalau kita sholat subuh di masjid, didahului dengan 2 rakaat di rumah sebagai muqaddimah untuk menjalankan sholat subuh. Sebagai muqaddimah, pagi-pagi bangun tidur, kemudian wudhu, lalu sholat, ucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam apa? Sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ini bagian dari yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan terima kasih, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, salah satu cara untuk sholat itu khusyuk. Salah satu cara. Bagaimana caranya? Diantaranya agar kita itu sholat itu bisa khusyuk, hadirkan terima kasih kepada Gusti Allah. Karena itu dalam Al-Quran disebut wasta'inu bis-sabri was-sholat. Disebut pertama itu sabar, disebut kedua apa? Sholat. Karena agama itu menurut Imam Ghazali itu 2. Agama itu kalau tidak sabar, ya syukur. Dan Allah menyebut salah satu makna sholat itu disebut di sini itu untuk ungkapan syukur, terima kasih kepada Gusti Allah. Ya, saya secara pribadi, cara untuk menikmati sholat subuh pagi itu adalah menghadirkan rasa syukur. Pagi-pagi sehat, minum air hangat, rasanya nikmat.
Lalu saya kepingin terima kasih kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat itu ungkapan syukur. Ya, karena itu Nabi ketika ditanya, Kanjeng Nabi, jenengan itu dosa-dosanya sudah diampuni. Tapi kenapa jenengan itu kalau sholat masih luar biasa sampai kakinya bengkak? Dalam sebuah riwayat itu, Nabi sholat kakinya apa? Bengkak. Ditanyakan oleh sahabat, kenapa jenengan Kanjeng Nabi sudah diampuni dosanya tapi sholatnya kok kakinya sampai bengkak? Jawabannya Nabi apa? Afala akunu abdan syakur. Bukankah saya ini dengan seperti ini menjadi hamba yang bersyukur? Itu bisa kita pahami bahwa Nabi itu menjalankan sholat, itu salah satu niatnya adalah syukur. Nah, subuh-subuh bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah menjalankan sholat. Salah satu yang kita ucapkan kepada Gusti Allah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gusti terima kasih, pagi-pagi saya diberi sehat, jenengan urus Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, itu luar biasanya. Ar-Rahmanir Rahim. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Yang disebut sifatnya ketika ngurus semua alam raya ini, sifat yang disebutkan oleh Allah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai kalau kita kebetulan punya sifat Rabbun dalam arti tanda petik ya, bukan Rabbun secara mutlak. Kita kan kadang-kadang menjadi guru. Guru itu artinya pemimpin murid-murid. Kita menjadi direktur, kita menjadi apa lagi? Yang menurut kacamata dunia itu kita sudah semacam Rabb. Nah itu jangan lupa menghadirkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan membawa sifat Ar-Rahman dan Rahim. Luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu nabi itu mau sedekah. Itu pilih-pilih. Ya ini cerita saja, pilih-pilih. Mau memberi sedekah kepada orang yang tidak iman kepada Gusti Allah tidak jadi. Sedekah kepada orang yang tidak iman itu tidak jadi. Itu diingatkan oleh Gusti Allah. Nah ya kamu itu mau memberi sedekah kepada orang yang tidak iman baru sekarang saja kok langsung tidak jadi, itu loh kenapa? Wong saya itu yang iman dengan yang tidak iman itu banyak yang tidak iman. Itu aja semuanya saya kasih rizki atas Gusti Allah itu. Ini itu semua kita ini, semua yang ada di Indonesia, semua yang ada di alam raya ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Diberi rizki semuanya. Yang iman ya diberi rizki, yang tidak iman diberi apa? Rizki. Makanya ada sifat Rahmanun Rahim. Itu kalau Allah tidak punya Rahman, tidak punya Rahim, itu yang tidak iman itu pasti nggak akan diberi rizki. Ngapain saya kasih rizki? Wong saya kasih rizki itu untuk nentang Gusti Allah. Ada itu yang kalau diberi rizki itu malah digunakan untuk nentang Gusti Allah. Ngurusui masjid. Itu ada itu yang penggaweannya ngurusui masjid. Dan itu sama Gusti Allah ya tetap pasti diberi rizki itu.
Itu kalau Allah nggak Ar-Rahman Rahim kan nggak mungkin. Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ya. Aidzur Rahmah wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Berkehendak baik kepada keluarganya, li ahlihi. Li ahlil khair ya. Maliki yaumiddin. Lalu Allah menyebutkan Maliki yaumiddin. Jadi dalam Fatihah itu yang pertama disampaikan itu tentang ketuhanan, seperti tadi saya sampaikan ya, Tuhan yang maha luar biasa. Nah, salah satu sifat Tuhan itu juga sesuatu yang menyangkut dengan akhirat. Maliki yaumiddin. Zat yang memiliki hari pembalasan. Kadang-kadang dibaca Maliki yaumiddin, kadang dibaca Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin, ada yang membaca apa? Maliki yaumiddin tanpa alif. Malikun itu artinya pemilik. Kalau Malikun itu artinya raja, berkuasa. Dan dua-duanya itu kalau dalam ilmu ulumul Quran, kalau ada dua bacaan itu berarti masing-masing memiliki maknanya dan saling melengkapi. Itu kalau dua-duanya kita gabungkan, maka artinya menjadi Allah itu pemilik hari pembalasan dan juga sekaligus penguasa hari pembalasan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ya manusia, kadang punya kekuasaan tetapi tidak memiliki. Sebaliknya kadang-kadang memiliki tapi tidak punya kekuasaan. Oh iya, dunia selalu begitu. Ada yang punya sesuatu tapi tidak sepenuhnya punya kekuasaan. Terutama suami-suami yang takut istri. Itu kalau ditanya suami-suami itu kadang-kadang kalau ditanya itu milik siapa itu? Milik saya. Tapi ketika mau membelanjakan itu takut dimarahi siapa? Istrinya. Itu berarti dia punya tapi tidak begitu apa? Berkuasa. Tapi ada juga yang sebaliknya, berkuasa tapi tidak ikut punya. Banyak sekali. Nah, Allah itu maliki dan apa? Maliki. Berkuasa sekaligus yang memiliki. Maliki yaumiddin. Nah, ini juga di Fatihah disebutkan ini untuk mengingatkan bahwa salah satu tujuan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini untuk mengingatkan pada hari akhirat, hari pembalasan. Orang tidak boleh hanya berpikir tentang duniawi, tetapi justru harus lebih banyak berpikir tentang apa? Ukhrawi. Nah, kalau kita sholat, kita baca ini resapi benar-benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu Maliki Yaumiddin. Ya Allah, semoga kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami di dunia ini juga disempurnakan nanti pada hari apa? Kiamat. Semoga kenikmatan saya di dunia ini tidak berhenti di sini saja, tetapi sambung sampai nanti di mana? Di akhirat. Maliki yaumiddin. Ini ya. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Mahalli ketika menafsiri Maliki Yaumiddin menghadirkan ayat ini.
Limanil mulkul yaum lillah. Ya, limanil mulkul yaum lillah. Kerajaan, kekuasaan pada hari ini itu miliknya siapa? Ini bicara tentang hari kiamat. Jawabannya apa? Lillah. Kalau di dunia masih ada presiden, masih ada bupati, masih ada penguasa-penguasa yang lain. Tapi nanti pada hari kiamat sudah tidak ada lagi penguasa selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya di dunia ini masih punya kekuasaan karena saya pemimpin sebuah lembaga. Saya merasa punya kekuasaan. Tapi nanti pada hari kiamat semuanya itu sudah hilang. Ya, setiap orang saya kira punya kadar kekuasaan tertentu di dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat sudah tidak ada lagi kekuasaan selain kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Fatihah ini sebagai pembuka Al-Quranul Karim ingin menyampaikan bahwa selain ada dunia ada akhirat. Ya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah menghadirkan Allah, ya, kalimat Rabbun itu kan artinya berkuasa. Berkuasa itu artinya selalu hadir mengurusi orang yang di bawah kekuasaannya. Kita yang di bawah kekuasaan Gusti Allah itu juga selalu merasa hadir adanya Gusti Allah. Jadi kalimat ini loh, kalimat ini ya, kalau kita baca dengan kita resapi betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita resapi ya. Misalnya kita resapi ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau kita resapi, itu secara otomatis itu pasti Allah akan hadir dalam diri kita. Kalau nggak hadir rasanya aneh. Kalau kita membaca dengan apa? Meresapinya. Karena ini sifat-sifat yang luar biasa. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini sifat yang luar biasa ini. Saya ini berada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah ketika berkuasa kepada saya, itu sifat yang ditampilkan adalah Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Lalu urusannya tidak hanya di dunia, tapi ma ba'dad dunia. Nanti pada hari apa? Kiamat. Nah, itu kalau kita resapi pasti Allah hadir. Karena Allah sudah hadir, maka Allah itu tidak lagi menjadi dia, tetapi menjadi engkau. Karena itu Al-Quran dalam Fatihah kemudian berubah. Setelah dia menjadi engkau, menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka apa? Nasta'in. Bukan iyyahu na'budu. Bukan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, tetapi langsung berhadapan-hadapan. Karena harapannya itu seperti ajaran Islam. Islam itu kan ada ajaran yang dibawa Nabi itu kan ada pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga apa? Ihsan. Iman kepada Allah dan seterusnya, Islam, zakat dan seterusnya. Lalu ada yang namanya ihsan. Ihsan itu apa ihsan itu? Kata Kanjeng Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu itu menyembah Gusti Allah seakan-akan kamu melihat Allah berada di depanmu. Itu namanya apa? Ihsan. Ihsan itu tidak semerta-merta kita langsung bisa seakan-akan Allah di depan. Tidak bisa serta-merta. Kita perlu muqaddimah.
Dan itu ketika Allahu Akbar, kita kasih muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allah sudah benar hadir. Mari kita masuk ke dalam yang disebut oleh Kanjeng Nabi dengan ihsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sholat membaca iyyaka na'budu itu sebetulnya adalah momen untuk melaksanakan perintah Nabi bahwa selain iman dan Islam itu ada yang namanya ihsan. Ya, insya Allah nanti kita praktek subuh. Subuh kita praktek untuk berihsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti, Engkau adalah maha segala-galanya. Karena itu hanya kepadamu saya menyembah. Iyyaka na'budu. Yang memberi hidup saya Engkau. Itu bagian dari Rabb, ya, itu bagian dari apa? Rabb. Yang memberi kenikmatan kepada saya Engkau. Saya bisa makan Engkau. Nanti pada hari kiamat yang melakukan hisab semuanya juga Engkau. Karena itu Gusti, hanya kepadamu saya menyembah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Itu kalau dalam pelajaran ilmu balaghah, ilmu pondok itu ya. Apa namanya? Iyyaka itu dikedepankan, itu tujuannya untuk apa namanya? Taksis, untuk menunjukkan makna hanya. Untuk menunjukkan makna apa? Hanya. Beda dengan nasta'inuka dengan na'buduka. Tapi dirubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti, terima kasih Engkau telah memberi kenikmatan luar biasa. Karena itu hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Saya bisa menyembah kepadamu Gusti, itu hanya bisa terlaksana kalau Engkau yang menolong kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin. Selalu minta tolong kepada Gusti Allah. Sholat, ya ini kan paling sering kita bacakan dalam sholat ya, bismillah ini ya. Kita baca Fatihah dalam sholat itu 17 kali. Sesuai dengan rokaat-rokaat itu. Dan 17 kali itu tidak semuanya kita lakukan dengan baik. Karena itu kita jangan bosan-bosan untuk minta tolong kepada Gusti Allah agar 17 rakaat itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi. Saya mengkhususkan atau kami mengkhususkan Engkau dengan ibadah, maksudnya hanya kepadamu. Wa bi talabil ma'unah adal ibadah wa ghairiha. Dan dengan minta bantuan kepada Allah untuk urusan ibadah dan yang lainnya ibadah. Tapi banyak ulama ketika mengucapkan nasta'inu itu lebih terkonsentrasi kepada ibadah. Ibadah tidak hanya sholat tentu saja ya. Ibadah apa saja. Banyak yang mengkonsentrasikan dalam hal ini. Karena ini momennya sedang momen beribadah, terutama ketika menjalankan sholat.
Setelah menghadirkan sifat-sifat Allah yang luar biasa, kemudian berdoa kepada Allah. Allah sudah hadir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya benar-benar ingin menyembah Engkau Allah, dan saya bisa melaksanakan itu hanya jika Engkau yang membantu, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa kepada Gusti Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mustaqim itu artinya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang ada di tengah itu namanya al-mustaqim. Sirat itu artinya adalah jalan agar kita sampai kepada tujuan, namanya sirat, jalan lurus yang kalau kita tempuh akan membawa kita kepada satu tujuan, namanya sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk itu namanya yang disebut dengan ad-dalalah. Tapi petunjuk itu juga artinya adalah tidak hanya dalalah, tetapi ma'unah. Jalan, menunjukkan jalan itu ada yang hanya sekedar menunjukkan. Dua-duanya kita gunakan. Karena ada yang kemudian mempermasalahkan ini maknanya ihdina itu artinya apa ya? Apa hanya sekedar menunjukkan, ataukah maknanya itu adalah membawa, membimbing? Dua-duanya. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dan bimbing kami menjalaninya. Banyak orang yang hari ini, ya mohon maaf ya, kalau ditanya itu sholat itu wajib apa tidak? Semua umat Islam mengatakan apa? Wajib. Tapi banyak di antara umat Islam dengan pengetahuannya bahwa sholat itu wajib, masih saja banyak umat Islam yang tidak menjalankan apa? Sholat. Banyak yang tidak menjalankan sholat. Setidaknya dalam beberapa hal, walaupun tidak ingin menuduh gitu ya, tapi pengalaman itu gini maksudnya. Saya itu kadang-kadang ya, dulu itu sering naik bis, sering naik kereta, karena suka jalan-jalan. Itu kalau waktunya sholat subuh, naik kereta itu, kalau waktu kita saatnya sholat subuh di kereta itu yang sholat itu penumpang kereta, yang sholat dengan yang tidak sholat banyak yang mana itu? Subuh ya, saya bilang subuh. Ya semoga banyak yang sholat ya, tapi pengalaman saya itu kok banyak yang tetap duduk ya. Naik bis ya, saya sering naik bis dari Lasem sampai ke Jakarta itu kan dulu sebelum ada tol. Itu sampai di Jakarta itu matahari sudah terbit. Itu rasanya kok yang menjalankan sholat subuh tepat waktu kok kayaknya kayak jarang gitu ya. Itu kalau ditanya masing-masing, itu tahu nggak kalau subuh itu wajib? Tahu ya. Nah, pengetahuan bahwa subuh itu wajib itu namanya dalalah. Berarti orang sudah tahu bahwa subuh itu hukumnya apa? Wajib. Nah, hidayah itu salah satu aspeknya adalah tahu. Tahu bahwa ini apa? Wajib. Tahu bahwa ini salah, tahu bahwa ini benar, itu namanya hidayah. Tapi itu salah satu pemaknaan. Nah, pemaknaan yang kedua itu tidak hanya dilalah, tapi ma'unah. Ma'unah itu apa artinya? Selain tahu bahwa subuh itu wajib, itu mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa menjalankannya. Nah, makanya ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim,
ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, itu dua-duanya hadir. Petunjuk sebagai dalalah dan petunjuk sebagai apa? Ma'unah. Tidak hanya tahu tetapi juga mampu menjalankan. Tahu bahwa ini baik itu satu hal, dan itu sudah luar biasa. Banyak di antara kita itu yang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu sudah satu keistimewaan. Dan kita terus berdoa. Ya, kalau kita membuka channel YouTube, banyak penjelasan yang bilang 1A, yang 1B, yang 1C, sehingga kita itu pusingnya mana sih sebetulnya yang apa? Yang benar. Kita buka YouTube, para ustadz-ustadz saling berdebat, sehingga kita itu juga jadi bingung, ini yang benar yang mana. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah tunjukkan kami jalan yang apa? Benar. Itu juga maknanya tunjukkan kami mana yang benar-benar itu yang mana. Tapi juga kita itu tidak hanya sampai di situ. Setelah kita tahu mana yang benar, ya Allah bimbing kami untuk menjalankan. Karena itu menurut ulama, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul dilalah, ada hidayatul ma'unah. Hidayah sebagai pengetahuan dan hidayah sebagai perilaku. Ya, kalau kita tanya, kamu sudah tahu belum kalau Ramadan itu wajib puasa? Ya, saya sudah tahu. Nah, kok tidak puasa? Belum mendapatkan hidayah. Berarti hidayah apa ini? Hidayah ma'unah. Sebagai hidayah dalalah sudah apa? Sudah tahu. Kenapa kok tidak dijalankan? Karena belum mendapatkan ma'unah. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya selain ya Allah beritahu kami jalan mana yang lurus. No. Tapi juga maknanya adalah ketika kami sudah tahu, ya Allah bimbing kami agar mampu menjalankan. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dengan cara kita mendapatkan hidayah dari Gusti Allah, lafal kalimat-kalimat yang kita baca itu menjadi bermakna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, saya sebagai hambamu. Itu kerasa kalau kita mendapatkan hidayah. Maliki yaumiddin, ya Allah Engkau pemilik hari pembalasan. Sudah enggak ada lagi penguasa selain Engkau. Kalau kami tidak mendapatkan hidayah, percuma, saya tahu hari kiamat hanya milik Allah, karena saya akan rugi. Dan itu selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Berarti kenikmatan terbesar itu jika dapat mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, lalu bisa menjalankannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena banyak sekali tantangannya. Setelah kita mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tidak semuanya kita bisa menjalankannya. Siapa yang bisa menjalankannya? Orang yang diberi nikmat oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ini ya. Dan kita terima kasih kepada Gusti Allah yang sebesar-besarnya.
karena kita telah mendapatkan nikmat berupa pengetahuan tentang yang baik dan berupa kemampuan menjalankan yang terbaik. Makanya sering ya, saya itu kadang merasa misalnya kayak gini loh, ya, orang habis Jumatan, itu harus merasa nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu, ya Allah ya, kayak punya sifat yang kurang optimis atau kurang apa gitu ya, merasa kayaknya Allah itu nggak sayang sama saya gitu. Misalnya kadang-kadang itu timbul perasaan kayak gitu, kayaknya Allah kurang perhatian sama saya gitu, kadang-kadang gitu. Tapi kalau saya itu Jumatan, saya pribadi itu kalau Jumatan itu, kalau habis Jumatan itu dalam hati saya itu kadang-kadang itu, ya Allah, ternyata saya ini dikehendaki baik sama Gusti Allah. Nyatanya saya itu apa? Jumatan. Nyatanya saya Jumatan. Kadang-kadang saya juga khutbah. Itu khutbah itu juga Masya Allah, kadang-kadang ya kayak iki janjane khutbah iki manfaat apa ndak ya? Pernah nggak merasa kayak gitu itu? Manfaat apa enggak, kayak apa ya? Perasaan pripun itu loh. Tapi sering-sering terus tak balik. Ya saya ini berarti dikehendaki baik oleh Gusti Allah, nyatanya diberi kesempatan untuk berkhutbah. Artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ya lumayan lah. Ada ininya, ada apa namanya? Ya aku iki janjane ya ono an'amta 'alaihim. Saya merasa mendapatkan anugerah dari Gusti Allah masuk dalam alladzina an'amta 'alaihim. Karena kalau tidak begitu kadang-kadang terus ini kayak kurang semangat gitu loh. Menjalankan ibadah itu kayak kurang semangat. Pergi ke masjid, pulang ke masjid tidak bahagia, itu rasanya kayak aneh. Ya, sering saya sampaikan kepada santri-santri saya, yang bahagia toh kalau menjalankan sholat subuh itu yang bahagia. Kalau Jumatan yang apa? Yang bahagia. Kalau saya ngaji sama santri-santri, ngaji sama di kampung itu ya, sarang itu ya, saya sampaikan kepada santri-santri dan kepada jamaah, kalau ngaji itu yang bahagia, itu dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang-kadang kan kita itu, kita bawa kitab, ya, kita bawa kitab kayak gini nih, papasan dengan orang yang pulang dari karaoke, itu bahagia orang yang keluar dari karaoke, wajahnya itu yang pulang dari itu bahagia gitu. Tapi pulang dari ngaji bawa kitab itu kayak wajahnya kayak nggak bahagia gitu. Nah itu saya bahagiakan. Pokoknya saya bahagiakan. Karena saya merasa itu bagian dari nikmatnya Gusti Allah. Orang bisa ngaji itu artinya tahu kalau ngaji itu baik dan bisa menjalankan. Itu kan sudah mendapatkan hidayah dua, hidayatul dalalah dengan hidayatul ma'unah. Nah kenapa kok dapat dua kok tidak bahagia? Maka kadang-kadang saya itu pamer. Kadang-kadang itu agak pamer, agak sombong gimana gitu loh. Di bandara gitu kadang-kadang sholat itu ya agak kelihatan orang gimana, pokoknya ingin menampilkan bahagia dengan sholat. Saya pernah naik pesawat itu jejer, samping saya itu orang bule. Bule itu ya sama suami istri enggak, atau suami itu pokoknya agak ngawur-ngawur dikit itu ya. Terus saya di sampingnya, itu saya minta izin di atas pesawat.
Waktu itu kalau dari Australia mau balik lagi ke Indonesia, itu saya minta izin kepada yang saya di samping saya. Kamu mau keluar apa enggak? Saya minta izin jangan keluar, saya mau sholat. Sambil duduk, saya kepingin apa? Sholat. Saya ingin bahagia dengan sholat saya, sebagaimana dia bahagia dengan ngawurnya itu tadi. Masa yang sholat gak bahagia tapi yang ngawur bahagia? Ingin bahagia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu saya ingin bahagia. Jumatan bahagia, khutbah apa? Bahagia gitu. Masa kalah bahagia dengan yang seperti ini? Kalau kita sudah bisa menjalankan, tahu dan menjalankan, itu artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim, mendapatkan anugerah kenikmatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus apa? Bahagia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ghairil maghdubi 'alaihim, saliyane dalane wong kang den bendoni dening Gusti Allah, bukan jalannya orang yang dimarahi Gusti Allah. Siapa itu yang dimarahi Gusti Allah? Orang yang sudah tahu tapi tidak mau menjalankan karena gengsi dan lain sebagainya. Itu al-maghdubi 'alaihim. Ya, tahu tapi tidak mau menjalankan karena apa? Gengsi. Banyak ya, banyak ya. Kita pernah menjalankan ya, sedikit-sedikit pernah lah dalam hidup ini ya kan. Ada orang itu mau datang ke masjid, itu bisa nggak jadi hanya karena khotibnya nggak cocok. Ini kok aneh ya rasanya ya. Loh, kamu kok balik kenapa? Yang khotibnya nggak jelas. Khotibnya nggak jelas. Kok bisa? Ya itu tadi. Karena kita itu punya sifat ego, punya ini dan lain sebagainya. Dan di sini digambarkan siapa al-maghdubi 'alaihim? Al-Yahud. Kenapa kok digambarkan Yahud? Karena orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad itu datang selalu menggembar-gemborkan akan datang seorang nabi. Nanti kalau nabi itu datang, saya akan iman dan akan mengalahkan kamu semuanya. Tapi begitu nabi itu datang dan ternyata tidak sesuai dengan selera, lalu tidak masuk iman kepada Nabi Muhammad. Karena itu dalam tafsir-tafsir al-maghdubi 'alaihim itu biasanya sering dicontohkan siapa? Yahudi. Tahu tapi tidak mau menjalankan hanya karena gengsi, hanya karena kebanyakan perhitungan duniawi dan seterusnya. Nah, kita itu berdoa dalam sholat, ya Allah, golongkan kami termasuk orang-orang yang kau beri kenikmatan. Jangan golongkan kami orang-orang yang engkau marahi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa yang dimarahi? Direpresentasikan oleh Yahudi. Orang yang tahu tetapi tidak mau menjalankan karena apa? Gengsi. Iya. Makanya hati-hati nasihati orang. Kalau kira-kira dinasihati tidak mau, ya jangan dinasihati. Karena biasanya kalau menasihati itu kurang pas, yang timbul itu bukan empatinya tapi gengsinya. Jangan gampang-gampang menasihati orang. Kalau sedang marah, menasihati kepada orang yang dimarahi dan sulit. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan tidak orang yang sesat. Yang sesat itu apa? Orang yang tidak tahu kalau dia itu sesat. Perasaannya baik tapi ternyata tidak baik.
Dan itu biasanya kalau dalam tafsir-tafsir di sini direpresentasikan oleh kawan-kawan kita Nasrani. Perasaannya ketika menyembah Isa itu baik, tapi sebetulnya itu tidak baik karena sesama manusia. Tidak boleh menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdolin itu apa? Itu tadi, orang yang sudah berusaha mencari tapi ternyata dia tidak mendapatkan jalan yang benar. Dan kita berdoa dalam Fatihah kita, dalam sholat kita, setiap saat kita membaca doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadikan kami Gusti orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hidayah dari Engkau. Hidayah dalalah dan hidayah apa? Ma'unah. Bukan orang-orang yang Engkau marahi dan bukan orang-orang yang sesat. Itu Fatihah yang kita baca setiap saat. Fatihah ini kita baca, lalu kita resapi maknanya dalam setiap kali sholat. Itu faedahnya luar biasa. Ya, apalagi tadi saya sampaikan di waktu subuh ya, subuh bangun tidur ya, sebelum datang ke masjid sudah dimulai dengan menjalankan sholat di rumah 2 rakaat. Bangun tidur, bagaimana caranya bangun tidur biar semangat? Hadirkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membaca juga dalam rangka terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada surat Al-Baqarah ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah bersama-sama hadir di masjid. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.